Kita akan bahas pertandingan antara MU, bukan Manchester United. Yang jelas Madura United berhadapan dengan Persibaya. Tren positif nih ya untuk Persibaya, menang 4 kali, bahkan belum kalah ya. 1 kali imbang, terus tiba-tiba diganti dengan pelatih asing. Kita lihat perkembangan Persebaya bahkan menembus ke top 8 itu menjadi satu prestasi yang luar biasa yang ditinggalkan oleh Ustaz Nawawi. Kembali lagi di Kick and Runs, masih bareng gua Afif Safi dan masih ditemani oleh Bunga Diani dan Rizky Melia. Nggak kerasa ini udah topik terakhir dari Kick and Runs kali ini. Nah, ini ada bakal kuliah 3 SKS ya, dan buat Transport Money yang nonton atau pengen tahu skornya juga, ini rata-rata tepat nih prediksi Bung Supri sama Bunga Diani nih kalau bahas Liga Indonesia. Rata-rata tepat mulu, hati-hati dijadiin taruhan tuh. Nah, ini siap-siap kali ini kita akan bahas pertandingan antara MU, bukan Manchester United. Yang jelas Madura United berhadapan dengan Persibaya Minggu 17 September jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ini ada pertandingan peringkat pertama dan peringkat ke-6 sejauh ini. Bunga Diani, ini apa yang bisa di-highlight dari kedua tim yang pengen bertanding nanti? Iya, Madura masih melaju, meyakinkan di papan atas, tapi tentunya ini sudah menjadi satu keadaan yang mungkin pernah berulang ya bagi Madura United. Di putaran pertama mereka begitu dominan dan juga lama bertengger di posisi puncak bahkan, tapi di putaran keduanya terkadang melorot. Ini coba dirubah, culture-nya pun juga dirubah oleh sang pelatih dan timnya tampil begitu cair dengan para pemain yang dikombinasi yang muda dan juga veteran, dan bagaimana pembelian-pembelian yang mereka lakukan transfer di awal musim ini, dan yang menjadi steal of the season mungkin dengan Koko Ari yang datang dari Persebaya. Ini menjadi satu pertandingan yang akan sangat menarik karena Koko Ari sejak muda menjadi kekuatan utama di sektor pertahanan bagi Persebaya. Kali ini akan menjadi lawan. Ini satu keadaan yang mungkin akan begitu emosional buat dirinya, tapi akan membuat pertandingan begitu menarik ya. Ya, itu bakal menarik nanti. Dan Persebaya juga, ini juga menjadi satu arena baru lagi karena Uston sudah tidak menjadi caretaker lagi karena waktunya sudah habis, optimal dan begitu sensasional. Karena dari 5 pertandingan, 4 kemenangan, bahkan ada julukan Uston Nawawin yang mereka berikan kepada Uston. Dia juga merubah bagaimana kita melihat sekarang Reva Adi percaya diri, kemudian juga Catur Pamungkas. Ini adalah pemain asli Persebaya yang di awal musim begitu canggung, penuh keraguan untuk tampil sebagai seorang wingback kanan, menggantikan peran dari Koko Ari. Tapi di 5 pertandingan di bawah sentuhan dari Uston yang terkenal sebagai seorang coach yang bisa memotivasi dan juga membangun lagi karakter seorang pemain, terbukti sangat signifikan. Bahkan Sho Yamamoto yang juga sempat kehilangan percaya diri juga dengan chance di awal musim yang dia miss di depan gawang, tapi sekarang perlahan namun pasti bersama dengan Bruno Moreira menjadi pemain yang terus menunjukkan kemampuan signifikan di sektor tekanan ya bagi Persebaya. Nah, itu kan Uston Nawawi ini kan udah kasih tren positif nih ya untuk Persibaya, menang 4 kali, bahkan belum kalah ya. 1 kali imbang, terus tiba-tiba diganti dengan pelatih asing. Apakah terpaksa ya, karena lisensi Uston tidak bisa untuk menjadi pelatih kepala di Liga 1. Ini yang masih menjadi kendala bagi Uston. Padahal Uston kan juga sangat mengenal pemain-pemain muda Persebaya karena bersama dengan dia di Elite Pro mereka menjadi juara gitu kan. Tapi sayangnya dengan terbentur tadi lisensi harus diganti dengan pelatih baru yang mungkin juga pengalamannya belum ada di Liga 1, tapi diharapkan bisa menjadi pelatih yang akan membawa lebih baik lagi penampilan dari Persebaya, walaupun menurut gua akan cukup sulit ya bagi pelatih baru ini. Tapi emang nggak boleh gitu, nggak apa-apa nggak pakai lisensi, atau ada pelatih apa yang udah lisensi tapi Uston yang ngajarin gitu? Itu coba untuk beberapa tim kan ada yang seperti itu kan. Oh, ada gitu? Iya. Untuk hal-hal seperti di Liga 1 sekarang sangat sulit ya, karena itu biasanya mereka lakukan kayak Bali United pernah melakukannya di Champions League Asia gitu. Tapi itu tidak elok dilihat, dan ini adalah keadaan yang harus strict to the rules, dan memang lisensi belum memenuhi syarat sehingga masuk pelatih baru yang menggantikan Uston ya. Walaupun kita lihat perkembangan Persebaya bahkan menembus ke top 8 itu menjadi satu prestasi yang luar biasa yang ditinggalkan oleh Uston Nawawi. Aduh, itu sayang banget, mahal lagi tuh ya, A-Pro ya itu lisensi itu. Madura Ki, ada yang mau tanya nih Ki. Nah, itu kan besok Persibaya bakalan menghadapi Madura, tim yang saat ini ada di peringkat 1 klasmen nih dengan produktivitas gol yang
sangat luar biasa, 21 gol. Nah, kalau Bung Adiani sendiri melihat Madura ini di tangan pelatih Mauricio Souza ini seperti apa? Ya, Souza punya reputasi di Liga Brazil. Dia juga tidak hanya menjadi asisten di klub-klub tenar di Brazil, tapi juga menjadi pelatih utama. Tapi yang ditawarkan dari bagaimana sekarang kekuatan pertahanan Madura menjadi basis serangan mereka, ini juga satu keadaan yang sedikit merubah kultur dari Madura United. Biasanya bintangnya hanya ada di lapangan tengah dan depan. Sekarang justru di pertahanan mereka juga sangat solid. Dengan Fahrudin Arianto tentunya sebagai leader di sana. Lulinia sebagai pemain yang bisa memporak-porandakan pertahanan lawan karena pergerakannya juga. Hugo Jaja yang luar biasa menjaga lapangan tengah dan juga kemampuan dia untuk free kick dan juga assist ini sangat dinikmati oleh Brandao. Brandao juga satu pemain depan baru tapi yang juga langsung sangat galak dan gahar ya di depan gawang bagi Madura United. Semuanya menunjukkan bahwa memang tim ini lengkap, tapi tinggal bagaimana menghadapi Persebaya sekarang yang sedang dalam level grafik yang begitu berbahaya bagi tim manapun yang mereka hadapi. Jadi ini keadaan yang mungkin walaupun Madura akan tampil all out, mungkin akan sedikit terganggu dengan apa yang akan disajikan oleh Persebaya Surabaya. Itu dia, Madura bakal tampil all out mulu kan setiap match gitu kan. Tapi yang menarik ini Madura juga tim yang paling produktif ya. Di Liga 1 itu dia udah 21 gol, terus pola permainan juga udah kebentuk gitu di bawah asuhan Mauricio Souza ini. Dan kalau udah bisa dibilang ini gak, ini kan stabil nih, di satu stabil. Kandidat juaranya udah mulai kelihatan belum sih? Biasanya kan berita-berita underground tuh di pertengahan musim tuh udah ketahuan, maksudnya karena permainan di lapangan maksudnya. Ya setiap musim, setiap awal musim terutama Madura akan masuk dalam bracket perbincangan calon juara. Dengan roster yang mereka miliki, kedalaman squad, bintang-bintang yang ada, dengan bahkan Lulinya pernah beraksi untuk Pohang Steelers gitu. Jadi kan reputasinya luar biasa di Asia. Tapi bagaimana nanti mereka menyiasati musim yang begitu panjang, masalah cedera yang akan dihadapi juga, dan step up-nya para pemain muda ini juga cukup sulit. Dan kalau kita melihat mereka selalu gagal di putaran kedua. Ini akan mungkin coba disiasati oleh Souza dan juga Madura di musim kali ini ya. Kembali tapi lawannya adalah Persebaya yang punya reputasi, pedigree, sejarah yang luar biasa kental dan biasanya tidak ingin kalah dengan tim-tim yang mungkin di 8-5 musim terakhir baru saja meningkat menjadi kekuatan baru di Liga 1 ya. Oke, itu dia. Tapi kalau kita lihat ini kabar dari pelatih asing Persibaya juga, dia belum bisa mendampingi. Udah boleh atau belum tuh? Sepertinya belum bisa mendampingi. Jadi ini masih menjadi keadaan yang kembali kurang optimal bagi Persebaya, persiapan menghadapi Madura, league leader sementara, tapi tentunya sudah bisa diakali lah dengan siapa nanti akan berdiri di sisi lapangan. Uston masih bisa masuk kan? Tidak bisa lagi karena sudah mentok. Lewat ini nggak bisa WhatsApp gitu. Maksudnya ngabarin, aduh sayang banget orang lagi Biasanya kalau kayak gitu siapa yang menggantikan Bung? Asisten pelatih Asisten pasti dari ada. Uston ya? Kita belum tahu apakah pelatih baru membawa tim asisten juga atau hanya mengandalkan asisten yang akan disiapkan oleh Persebaya. Tapi kalau dia bawa tim baru pun belum bisa, mungkin dengan izin yang masih berkendala, mereka belum bisa ada di sisi lapangan kan. Jadi harus yang sudah disiapkan Persebaya terlebih dahulu ya. Itu dia. Tapi walaupun Madura di atas angin, ini sepertinya Persibaya juga ngotot. Ini bakalan pengen banget meraih 3 poin. Pasalnya ini jika menang langsung bisa, dia langsung masuk 4 besar ya Persibaya. Pasti ada motivasi lebih tuh, kayak gitu tuh. Tapi ada kemungkinan itu bisa terjadi juga ya. Bisa sekarang ya. squad sekarang. Momentum ya yang membawa mereka, tapi momentum juga dimiliki oleh Madura. Mereka menang atas Persita, cukup meyakinkan juga di laga tandang. Tinggal nanti bagaimana siapa tim yang lebih unggul di lapangan tengah. Kalau kita melihat mungkin Persebaya dengan Moreranya akan sedikit lebih unggul dari segi kreativitas. Tapi untuk penyelesaian akhir, Brandao mungkin lebih tajam dari Paulo Victor, pemain depan dari Persebaya. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Gue berharap akan banyak gol karena ada juga gengsi Jawa Timur. Dekatnya Madura dengan Surabaya juga ini satu persaingan yang luar biasa. Dengan banyaknya juga pemain yang ada di sana yang juga berlabel timnas. Ini akan menjadi satu laga yang menarik ya. Itu dia, pasti nanti akan jadi laga yang sangat menarik. Tapi kita lihat dulu, ini adalah 4 pertemuan terakhir dari kedua tim di Liga 1. Persibaya ini mendominasi 3 menang ya, 1 imbang. Nah sejauh ini kemarin-kemarin kan Persibaya ya yang menang, sejauh ini imbang. Tapi sekarang posisinya adalah Madura lagi di peringkat 1. Itu dia nih. Kalau dari statistik berarti ya tetap ada kemungkinan ya. Maksudnya kayak Persibaya nih goyangin Madura di pertandingan nanti. Ya itu ambisi dari Persebaya tentunya untuk bisa menggoyahkan posisi Madura di papan atas dan juga mengganggu mereka dari peringkat pertama. Dan salah satu opsinya walaupun masih di awal musim adalah memberikan tekanan dengan meraih kemenangan menghadapi Madura ya. Tapi mungkin
itu juga menjadi satu keadaan yang tidak akan dibiarkan oleh Madura terjadi dengan keadaan mereka sekarang. Nah, itu dia. Tapi ini kita lihat 5 pertandingan terakhir Madura United di Liga 1. Nah, itu sempat lawan Rans ya, 3-1, lawan Persija 2-0, lawan Persikabo 1973, 0-3. Tapi sejauh ini dia pasti pakai 4-3-3 selalu menjadi pakem dari Madura United. Kita lihat result yang terjadi, kesulitan mereka dalam menghadapi tim Rans. Dan kala itu bagaimana Rans dengan transisi kecepatan flanknya, dengan akurasi penyelesaian dan pertahanan yang sangat solid, itu adalah traits yang dimiliki oleh Persebaya. Jadi bukan tidak mungkin kali ini pun Madura akan kesulitan menghadapi tim-tim yang punya tipikal permainan mirip dengan Rans di kala mereka mampu dengan nyaman bahkan mengalahkan Madura dengan skor 3-1 ya, kekalahan terakhir mereka di 5 pertandingan terakhir, dan itu juga bisa menjadi blueprint bagaimana Persebaya akan melukai Madura di laga nanti pada hari Minggu. Bersama gue juga. Oh ini kalau udah ada siaran dong Bunga Diani. Langsung sekali kita promosi. Mantap. Nah, itu tuh 5 pertandingan Persebaya di Liga 1 tuh Ki. Ya, nah besok kan Persibaya ini kan tanpa pelatih utamanya ya berarti ya Bung ya. Kira-kira masih bisa 3 poin nggak tuh? Ya itu yang akan menjadi kendala bagi mereka karena dengan tidak adanya suara dari sang pelatih untuk bisa mengarungi terutama di menit-menit krusial dan juga ketika tim sedang dalam keadaan tertekan. Ini biasanya suara pelatih akan menjadi pendamping dan membuat solusi di lapangan itu ada. Itu yang akan menjadi kesulitan bagi Persebaya. Tapi dengan leader-leader yang mereka miliki, dengan para pemain bintang yang ada, tentunya masalah tersebut sepertinya tidak akan menjadi kendala berarti. Bahkan ini kita lihat menghadapi PSM menjadi salah satu penampilan yang juga impresif, dan Borneo yang dalam 7 laga tidak terkalahkan, mereka mampu kalahkan dengan cara yang juga begitu efektif ya di laga sebelum mereka menghadapi international break. Nah, itu dia tadi 5 pertandingan terakhir dari kedua tim. Sekarang kita ini bahas pemain-pemain key player yang ada di kedua tim. Ini dari Madura dulu ya, Madura United ada Junior Brando. Nah, ini yang tadi dibilang tajam banget nih. Ya, Madura United ada juga udah 6 gol, ada Francisco Rivera ada 4 gol. Wah, ini gede-gede banget nih strikernya. Gol-gol ini cukup bahaya banget emang. Nama yang langsung mencolok tentunya Brandao ya. Pemain yang tapi kalau kita lihat dia menghadapi Rans juga begitu frustrasi karena dia dibuat terisolir ya. Ini yang juga menjadi kadang ketika Brandao dibuat tidak nyaman sejak awal laga, dia biasanya akan terbawa dan ini akan membuat penampilannya tidak baik. Tapi mereka punya Francisco Rivera, spesialis bola mati. Ada juga Hugo Jaja yang di musim ini juga menjadi pemain yang menjelma menjadi key player utama bagi Madura United, dan juga Malik Rizaldi. Malik Rizaldi ketika dari off the bench bisa memberikan gol seperti menghadapi Rans juga spektakuler dari jarak jauh. Bayu Gatra tetap menjadi role player bagi squad ini. Lulinia juga pemain yang kalau di Arsenal nih Gabriel Jesus ya, dia bergerak dari kiri ke kanan, kemudian juga bisa merusak konsentrasi para pemain bertahan dengan pergerakan cairnya. Ini menjadi pemain-pemain yang harus terus diperhatikan oleh Persebaya tentunya. Oke, itu dia tadi pemain dari Madura United. Sementara ini adalah key player dari Persibaya. Ada Bruno ya, ini left winger yang 5 gol. Ada Yamamoto, wah 2 gol, selebihnya udah 1 gol. Beda emang ya sama Madura yang 2 gol, 3, 4, 5, 6 seperti itu karena kan secara di produktivitas. awal musim Persebaya struggling. Dan juga ketika itu mereka masih belum punya Zé Valente yang cedera. Ketika Zé Valente masuk, dia langsung memberikan adisi progresi bola yang baik, dimensi tekanan bertambah juga, tidak hanya dari Shaw dan Bruno Moreira, tapi juga dari sentral dan bergerak ke sayap, gerakan dari Zé Valente ini juga menjadi adisi yang luar biasa. Di pertahanan, Kadek Raditya dan juga Arif Catur Pamungkas langsung melonjak tinggi di bawah sentuhan dari Uston Nawawi, dan kita berharap mereka akan tampil solid di pertahanan untuk bisa mencegah Madura tampil nyaman. Tapi satu nama lagi yang juga underrated adalah Kasim Botan. Kasim Botan juga ketika Aji Santoso memegang kendali squad ini tidak mendapatkan menit bermain yang signifikan. Tapi ketika dia ditampilkan di wing kanan, ini membuat dia seolah menerima betul challenge dari Uston yang menjadi two-way player, kuat ketika build up, tapi menjadi pemain pertama juga yang track back. Ini juga menjadi keunggulan dari Kasim Botan yang kebintangannya tentunya sudah dirasa ketika dia menjadi bintang dari Persita di bawah Widodo ya. Dengan skema yang hampir sama lah dengan apa yang ditawarkan Coach Widodo sama Uston. Itu dia ya, emang banyak banget nih role play pemain-pemain ya. Tapi ini selain Madura United berhadapan dengan Persibaya, ini ada pertandingan Liga 1 di pekan ke-12 lainnya yang akan bertanding. Nanti itu ada Jumat ya, PSM Makassar berhadapan dengan Barito Putra, ada Dewa United, Bayangkara,
Persib Bandung lawan Persikabo 1973, Persija Jakarta itu nanti mungkin kita bahas juga, Bali United Rans Nusantara. Nah, ini Rans Nusantara juga lagi di tren positif. Arema Persita. Apalagi nih yang seru nih Om, selain Madura United lawan Persebaya dari match-match tadi yang perlu di highlight nih. Iya, laga Persija Persik ya, karena Persija... Jangan yang lu siaran doang ya maksudnya ini. Oh, jangan lupa PSM Makassar PSM itu. Makassar juga boleh tonton juga. Iya. Itu akan menjadi pertandingan sangat seru juga. Karena Bali itu masih di papan atas, PSM coba naik gitu kan. Dan kalau kita melihat ini semuanya menarik karena tim-tim seperti Persija dan Persib Bandung akan coba memperbaiki penampilan mereka setelah di laga El Clasico Indonesia kemarin juga kan mereka bermain imbang gitu kan. Jadi tentunya di match berikutnya mereka berupaya untuk bisa tampil apik dan meraih 3 poin karena semakin lama mereka struggling, Persib dan Persija bersaing di papan tengah ini keadaannya tidak optimal buat mereka kan. Tapi tetap yang harus diperhatikan adalah Madura dan Persebaya ini menjadi highlight pertandingan yang begitu menarik pun juga dengan Persis dan PSIS dengan jarak yang sangat dekat ini juga ada persaingan yang cukup mendalam di antara kedua timnya. Wah, itu dia. Masih banyak juga pertandingan yang seru-seru. Pokoknya tonton yang ada Bung Adinya, Bung Suprinya. Habis itu kita kemari lagi setelah pertandingan. Nah, itu dia tadi sedikit preview mungkin dari kedua tim. Persibaya, Madura United akan seperti apa pertandingan ini, Om? Ya, menarik kedua tim dengan gaya yang luar biasa ya. Ekspansif, berani menekan, front foot, agresi di flank, kemudian juga bagaimana kreativitas di lapangan tengah. Tadi ada Hugo Jaja yang bertemu dengan Zé Valente, ada Bruno Moreira yang akan bertemu dengan para pemain bertahan Madura yang begitu kokoh, ada juga tentunya Koko Ari yang akan coba membuktikan kualitasnya di hadapan mantan rekan-rekannya. Tapi kita melihat ini momentum ada di Persebaya untuk membuat kejutan. Tapi memang Madura sedang dalam keadaan yang begitu terbang tinggi. Ini membuat persaingan yang akan menarik, gol-gol akan tercipta. Tapi sepertinya Persebaya punya chance. Prediksi dong, skornya berapa dong? Ya, Persebaya punya chance. Kalau mau siaran jangan tanya gitu. Soalnya dia yang siaran. Iya. Itu dia yang menarik. Ini Madura lagi stabil, lagi kokoh di atas. Persibaya lagi punya chance. Tapi pelatih lamanya udah nggak boleh ngelatih lagi. Pelatih baru belum bisa masuk. Aduh, itu seru banget pokoknya. Run Sportmania bisa di komen, di kolom komentar tulis prediksi-prediksinya juga. Dan jangan lupa, nggak kerasa nih kita udah di ujung acara. Terima kasih buat penonton Kick and Runs semua, Run Sportmania. Terima kasih yang udah selalu nonton, like, komen, dan subscribe. Terima kasih juga Rizky Melia udah nemanin gua di sini, Bung Adi juga. Jangan lupa nonton siaran yang ada Bung Adinya. Pokoknya sampai ketemu lagi di Kick and Runs.